Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada semangat semua ya, ceria. Semangat dong, Pak. Tuhan, puji Tuhan. Mau nanya nih, dari kalian ada yang nggak masuk nggak atau pada masuk semua? Masuk semua. Ada yang telat kok, Pak. Gak ada yang telat ya? Iya. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, apa baiknya kita berdoa menurut agama dari masing-masing. Mulai. Saya. Anak-anak semua, kemarin pada ingat gak kita belajar apa? Ruang apa? Pulang dulu. Apa tuh ruang dan waktu? Ruang adalah Jadi kan kemarin kan kita belajar dampak relativitas Einstein juga, tapi yang ruang dan waktu itu bisa dilihat ada postulat satu Einstein, hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka cuman inersial. Terus postulat dua Einstein telah dipercaya di ruang hampa adalah mutlak, tidak bergantung pada gerak aman. Nah, sekarang kita juga belajar dampak relativitas Einstein tapi dengan materi yang berbeda. Nah, saya pengen nanya nih anak-anak semua nih, anak-anak pada suka nonton film superhero gak? Tidak. 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 Kalau saya sih suka. Tapi kalian tahu gak nih superhero ini larinya kencang? Apa sih namanya lupa? Flash. The Flash. Yes, betul nih. Bapak pengen kasih kalian nunjuk video nih. Videonya, Pak. Ayo. Iya Pak, wah ternyata begitu Pak. Oke, udah ya. Iya Pak, udah Pak. Oke. Dari video yang telah diamati oleh anak-anak semua nih, The Flash ini merasa nih kayak benda di sekitarnya tuh terasa lambat gitu, dan orang seperti saya nih, orang biasa pasti ngeliatnya terasa cepet banget gitu. Kira-kira dari anak-anak semua pada tahu gak itu kenapa? Perbedaan waktu. Perbedaan waktu antara kita dan si superhero. Oh, oke. Dari semua jawaban anak-anak semua nggak ada yang salah, tapi untuk menjawab pertanyaan itu kita langsung ke tujuan pembelajarannya dulu nih. Yang pertama, peserta didik menjelaskan konsep dilatasi waktu sebagai fenomena pengerutan waktu. Yang kedua adalah membuktikan kebenaran matematis dari rumus delta t aksen sama dengan delta t akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Terus yang ketiga, peserta didik menganalisis dan mencatat teori relativitas. Oke. Nah, saya bakal ngasih kalian LKM. Nanti dari kalian bisa dijawab. Terus juga saya mau bagi kelompok ini. Untuk kelompok ini Dari siapa ke siapa? 4 orang lah. Bisa. Ada yang 4, ada yang 5 gitu. Ini kelompok 1 ada yang 5. Ini kelompok 2, 4 nih. Boleh dijawab sih. Terima kasih Bapak. Boleh dibuka dulu angkanya? Sudah. Itu yang ada masalah, ada fenomena, ada masalah. Nah, kita bantu orientasi. Oh. Nah, Satu. Google kan ada pertanyaan tuh. Google Map bergantung pada sinyal dari satelit GPS karena satelit bergerak sangat cepat tuh. Iya. Meskipun terlihat kecil, jika para insinyur mengabaikan perbedaan ini, lokasi GPS di HP akan meleset sejauh 10 km hanya dalam 1 hari. Nah, bisa dilihat dari gambarnya tuh. Bisa dilihat kan? Iya. Nah, itu masalah yang katanya pada dilatasi waktu gitu. Apa ada perbedaan jam satelit antara di bumi dan di luar di jam satelit gitu. Nah, langsung ke
ada benarkah rumus Einstein di papan ada rumus Einstein-nya. Saya kalian bisa lihat di sini apa namanya, benarkah rumus Einstein di papan tulis dapat membuktikan perbedaan waktu tersebut secara akurat agar navigasi tetap tepat gitu. Langsung ke hipotesis nih kalau kata Baskara mah cari hipotesis mungkin. Nih coba dari kelompok 1 dah. Saya pengen nanya hipotesisnya terkait dilatasi waktu apa? Ya kan ada petunjuknya tuh. Apakah jika seperti itu gitu? Berarti ini berarti itu kalau misalkan satelit bergerak semakin cepat, berarti selama waktu yang dialaminya itu akan semakin besar dengan waktu yang di bumi, Pak. Oke, coba kelompok 2 hipotesisnya. Kurang lebih sih hipotesis kita juga sama di kelompok 1 sih Pak. Karena kan kita kan mempelajari hal sama dilatasi waktu gitu, jadi kita berpikiran hal yang dalam kelompok 1. Oh oke. Dari jawaban anak-anak semua tuh benar sih, benar. Tapi kalau buat lebih lanjutnya lagi nih, kita langsung aja ke eksperimen virtual nih. Boleh di scan anak-anak? Belum ya? Udah. Nah, coba kalian lihat di pengumpulan data, kan ada di tahap 4 di tabel datanya ada pengumpulan data ya. Nah, nih ada yang mau nyoba gak? Setiap per kelompok kayak nih satu orang satu kelompok. Tadi Anggi sama Asli. Ya, Yori dan aku. Kelompok 2 Danan, ayo. Asli gak sih? Sekarang, Pak. Sekarang, masa besok? Danang dulu, saya dulu. Itu berdua aja nggak apa-apa. Aku danang aja lah. Mari juga. Nah, bisa dimati. Kita mulai dari, kan kita riset dulu, kita cari waktu yang 0,2 dulu. Oh iya. Nah, ini kan ini waktunya nih. Oh ini V. berarti di 0,2 nih. Oh, udah. Nah, start. di start. Oh iya kan yang mau nambah ya. Di stop sampai nyampe. Oh sampai ujung. Iya. Jadi lagi berarti ya. Nah, Berapa, Pak? apa? Dan ini dari apa sih, dari bumi ke Bulan. bulan. Nih, di bumi nih, ini waktu di bumi, ini waktu di bulan. Nah, bisa dilihat nih di flying time itu ada waktu di bumi. Nah, itu 25 hours atau 25 jam. 25.000 hours. Ya kurang lebih sekian kayak gitu teman-teman. 25 juta hours. Nah, Apanya itu lihat tuh di flying time-nya, tapi yang spacing system itu Spaceship system itu di 24,49 teman-teman. iya tuh. Nah, boleh ditulis di tabel pengamatannya, boleh dari Danang dan Yori, silakan duduk lagi. Terima kasih Bapak. Dicoba lagi, diubah waktunya yang ada 0,2 kan dari tabel nih, dari tabel bisa dilihat Bapak kan nyuruhnya ya V1 bisa 0,2, 0,4, 0,8 atau 0,9 gitu. Nanti di uji coba lagi belum? Nah, oke lanjut ya, kita ke slide selanjutnya.
Nah, Bapak pengen menguji apa hipotesis dan data analisis. Nah, kan ada rumus Einstein mengatakan bahwasanya delta T aksen del sama dengan delta P akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita mungkin dari anak-anak semua nih, kita ngambil data yang di 0,8 karena biar angkanya gampang aja. Nah, delta T aksen sama dengan delta T tadi berapa? Danang? Yang 0,8. Lihat di LKM-nya tadi. Oh, maaf. Oh, itu sini. Enggak, tadi kita beres ke depan. Yang ini ya, 0,83 6,2 6,25 ya? 25. 6,25 1 min V-nya tadi berapa? 0,8 ya? Iya. 0,8 Kuadrat. kuadrat. Nah, C-nya kuadrat. enggak adanya itu. Jangan. Nah, bisa dilihat kan? Kan 0,8 kuadrat itu berapa? 0,64 kan? 1 min 0,64. Jadi 1 min 1 kurang 0,64 berapa? 0,36. Kalau diakarin langsung 0,6 Pak. Ya, kalau diakarin 0,6. Hasilnya langsung 0,6. Nah, Dikali Pak. ini kali maksudnya. Kan 0,25 dikali 0,6 sama dengan berapa Danang? 3,75. Berarti terbukti gak? Terbukti gak hasil dari simulasi tadi terhadap persamaan dilatasi waktu? Terbukti. Oke, lanjut. Berarti ini ya. Iya. Terbukti atau tidaknya? Jadi teman-teman yang di bagian yang nomor 2 nya terbukti ya. Iya. Jawabannya iya gitu ya. Iya. Iya. Udah dijelasin. Ini tadi saya jelasin. Oh iya iya lanjut ya. Iya. Terus yang nomor 3 yang diuji hipotesis, coba dari kelompok 1 untuk menjawab. Ini kelompok 1. Dari ini ya, yang uji hipotesis Pak. Ya, Jadi Dilatasi mati. Jadi nilai si delta T aksennya itu bakal melalui penambatan waktu yang ekstrim sih Pak kayaknya dibandingkan dengan yang di bumi gitu Pak. Betul. Dari jawaban dari kelompok 1 itu memang betul. Jadi apa namanya? Hipotesisnya itu betul banget. Terbukti. Dan bisa menjawab tujuan percobaan yang sudah ada. Lanjut ke kesimpulan akhir. Nomor 1, coba kelompok 1 jawab mengapa persamaan tentang dilatasi waktu sangat penting bagi kehidupan modern, khususnya dalam teknologi GPS. Ini kalau harus lagi nih Pak. Ada tadi kelompok 1 kelompok 2. Ada kelompok 2 ada. Karena biar lebih akurat gitu di GPS-nya itu karena kan menghitung perbandingan waktu gitu ya. Jadi kayak Betul. Jadi kalau misalnya nih kita dari dalam GPS nggak ada dilatasi waktu, kita bakalan dari sistem GPS-nya kita bakal terpental gitu. Waktunya Bisa habis. 10 km gitu. iya.